Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita awali dengan doa pada Allah SWT untuk kebaikan negeri kita, untuk kebaikan tempat masing-masing kita insya Allah. Apalagi dari waktu ke waktu bulan Ramadan sudah meninggalkan kita lebih jauh, ya, lebih jauh meninggalkan kita. Apa yang di depan kita itu tidak lebih banyak dari apa yang sudah kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innana nas'aluk biannana nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rfa' hadzal waba' wa hadzal bala' wa hadhihi al-mihan an biladina khasatan wa an jami'i biladil muslimin biizzatika wa qudratika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aminna fi watanina, Allahumma aminna fi madinatina, Allahumma aminna fi shawari'ina, Allahumma aminna fi qaryatina, Allahumma aminna fi mujtama'ina, Allahumma aminna fi buyutina, Allahumma aminna fi kulli makan bi rahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan salah seorang dari pendahulu kita, yaitu Muhammad bin Al-Munkadir. Kesalehan beliau sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan insyaallah kali ini kita akan melanjutkan sisi-sisi kebaikan beliau, karena beliau itu orang yang saleh, dan orang saleh itu pasti punya kebaikan yang banyak, dan nanti bisa kita tiru kebaikan-kebaikan ini sehingga insyaallah kebaikan kita itu terangkai dengan kebaikan-kebaikan para pendahulu kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah sampaikan bagaimana cara Muhammad bin Al-Munkadir bisa menjalani ibadah-ibadahnya, seluruh ibadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan khusyuk, yaitu melalui proses mujahadah yang memakan waktu cukup panjang, yaitu 40 tahun. Sehingga perlu waktu lama untuk bisa jiwa ini istiqomah, jiwa ini senang dengan kebaikan. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita saja, kalau Muhammad bin Al-Munkadir itu perlu waktu sedemikian panjang, ya, sampai waktu 40 tahun. Tentu kita ya perlu lebih banyak lagi waktu, perlu kita lebih serius lagi meningkatkan mujahadah kita. Waktu yang panjang yang diperlukan oleh Muhammad bin Al-Munkadir, 40 tahun itu bukan berarti selama ini beliau itu leha-leha, nyantai gitu ya, tidak serius dalam proses perjalanan menuju istiqomah, tidak. Tapi sudah maksimal. Tapi memang masalahnya jiwa kita itu memang jiwa yang berat. Jiwa nafsu yang berat, yang harus kita kalahkan sendiri. Jadi kita berhadapan dengan jiwa kita, nafsu kita yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Ya, bertolak belakang dengan keinginan kita sekali lagi. Nah, orang sekaliber Muhammad bin Al-Munkadir itu perlu waktu 40 tahun.
dan sudah serius proses mujahadahnya, apalagi kita. Jadi gitu. Baik, mari kita ikuti satu episode dari episode kehidupan Muhammad bin Al-Munkadir yang diceritakan sendiri oleh sang anak, ya, oleh seorang anak, sang anak, yaitu Umar. Jadi Umar bin Muhammad bin Al-Munkadir. Jadi kata Umar, ya, anaknya Muhammad sendiri, Muhammad bin Al-Munkadir, suatu ketika saya memegang mushaf. Ya, suatu ketika saya memegang mushaf untuk keperluan ayah. Ya, jadi anaknya yaitu bernama Umar disuruh pegang mushaf oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Kita tidak tahu, berarti kemungkinan yang terjadi adalah ini bisa proses tilawah biasa. Ya, tilawah biasa, dia membaca Al-Quran biasa, kemudian Al-Quran disuruh pegang oleh sang anak, atau kedua ini proses tasmi', ya, murojaah, ya, karena apa? Melibatkan orang lain, yaitu sang anak. Nah, ketika aku megang Quran untuk ayah, tiba-tiba ada seorang perempuan, dulu ini budak ayah, tapi sudah dimerdekakan. Jadi bekas budak, ya, budak perempuan yang sudah dimerdekakan. Dan kita tahu kalau ada seorang budak, baik budak perempuan atau laki-laki, kalau sudah dimerdekakan oleh tuanya, maka semacam perwaliannya gitu ya, semacam perwaliannya itu dimiliki oleh pemilik yang memerdekakannya. Kalau budak laki-laki dikatakan maula si fulan, gitu. Kalau budak perempuan itu dikatakan maula tu fulan, seperti itu. Nah, ini kata Umar, jadi ketika saya megang mushaf untuk ayah, ya, tiba-tiba seorang perempuan, dulunya bekas budak ayah dan sudah dimerdekakan, jalan gitu, melewati kita yang saat itu sedang bersama dengan Al-Quran. Nah, karena kedatangan perempuan ini, maka ya karena ada kedekatan ya, karena dulu bekas budaknya tentu, ya, kemudian ayah mendekati budak ini dan ngobrol sebentar, dan karena akrab sehingga ada tertawa baik dari bekas budak ayah atau ayah sendiri. Jadi sambil ngobrol ayah tertawa kepada budak ini. Setelah itu selesai tadi ngobrol dengan bekas budak tadi, ayah mendekat padaku lagi, kemudian mengatakan inna lillah. Saya pikir ya, ada musibah yang terjadi pada ayah. Kenapa? Ayah mengucapkan inna lillah. Padahal tadi baru saja ketemu dengan bekas budaknya yang dulu dan ngobrol, dan tadi tidak terlihat apa-apa, orang tadi ketawa-tawa. Tapi justru setelah bertemu dengan bekas budaknya ini malah datang kepadaku dengan mengucapkan inna lillah. Seakan-akan ada musibah besar sehingga sampai ayah perlu mengatakan seperti ini. Nah, saya penasaran. Kemudian saya berkata, ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sehingga sampai ayah mengucapkan inna lillah. Gitu. Kelihatannya ada masalah yang serius. Kata Muhammad bin Al-Munkadir kepada anaknya, iya, tadi kan kita sedang bersama dengan Al-Quran. Saya kan sedang bersama dengan Al-Quran. Saya sibuk dengan Al-Quran, kok tiba-tiba bekas budak ayah tadi lewat. Dan kemudian aku bicara dengan
bekas budak ayah tadi. Jadi kebersamaanku dengan Al-Quran itu terpotong sesaat. Kapan? Ketika saya memotong kebersamaanku dengan Al-Quran dengan ngobrol dengan bekas budak ayah tadi. Seperti itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Muhammad bin Al-Munkadir mengucapkan inna lillah, seakan-akan mendapatkan musibah besar. Padahal apa yang terjadi hanya sekedar bicara, ngobrol, tertawa dengan orang yang secara hukum itu halal. Jadi saya ulang, padahal hanya ketemu, ngobrol sejenak, ya paling berapa menit gitu ya, dan tertawa dengan orang yang secara hukum itu halal. Muhammad bin Al-Munkadir memandangnya sebagai masalah, sehingga beliau perlu mengucapkan inna lillah. Seakan-akan ada musibah besar dan beliau menganggap memang masalah besar gitu loh. Masalah besar. Ya, karena apa? Kebersamaannya dengan Allah tadi terpotong. Mestinya kalau tidak ada bekas budanya tadi, kebersamaannya dengan Al-Quran itu tidak terhenti. Lanjut, ya, tidak ada jedanya. Dan kita tahu jedanya itu dari sisi waktu hanya sesaat, ya, tidak lama. Yang kedua, jedanya itu oleh sesuatu yang halal. Tapi Muhammad bin Al-Munkadir menganggapnya itu sebagai sebuah masalah. Sebuah masalah yang mengganggu kebersamaannya, yang mengganggu interaksinya dengan Al-Quran. Dan inilah yang tadi barangkali yang beliau pernah mengatakan, saya perlu bergulat dengan diriku selama 40 tahun sehingga nanti akhirnya diriku itu bisa takluk, sehingga bisa istiqomah. Berat gitu ya, berat kita tilawah itu, apalagi untuk bisa berlama-lama dengan Al-Quran itu banyak ujian. Jadi untuk bisa tilawah lama gitu ya, membaca Al-Quran lama gitu ya. Jadi tidak sekedar mengandalkan kekuatan duduk kita, ya. Tidak sekedar mengandalkan kekuatan duduk kita. Tidak sekedar mengandalkan kekuatan mulut kita. Tidak. Tapi ternyata sangat ditentukan oleh sejauh mana kekuatan hati kita untuk tidak tergoda dengan apapun selain yang sedang kita kerjakan, yaitu baca Al-Quran. Bayangkan sesuatu yang halal saja itu bisa mengganggu ibadah kita, bisa mengganggu interaksi kita dengan Al-Quran, apalagi interaksi kita dengan Al-Quran itu tadi diganggu oleh hal-hal yang lain yang secara hukum tidak halal. Jangan dilihat, halal saja itu mengganggu, apalagi yang makruh gitu ya, apalagi yang makruh dan apalagi yang halal, ya, yang haram maksudnya, ya, tentu jauh lebih mengganggu, ya, jauh lebih mengganggu. Ini pelajaran untuk kita, bagaimana kita beribadah dengan khusyuk, ya, dengan tetap takarub pada Allah SWT, sehingga ibadah kita itu enak gitu kita jalani. Ya. Nggak ada gangguan apapun, ya, tidak ada gangguan apapun, ya, dalam kehidupan ibadah kita. Karena sekali lagi saya pernah katakan sebelumnya bahwa ibadah apapun bentuknya itu semuanya berat, ya, semuanya berat. Padahal ibadah ini melibatkan organ tubuh yang sudah biasa kita gunakan untuk kepentingan lain yang secara fisik itu jauh lebih berat. Tapi ketika digunakan untuk ibadah, nanti di sana ada ujian, sehingga ujian itu jadi terasa berat untuk kita. Nah, termasuk masalah adalah tilawatul Quran.
membaca Quran, termasuk ya barangkali membaca Al-Quran di bulan-bulan Ramadan seperti ini. Mau baca pagi gitu ngantuk ya. Mau baca agak siang sedikit nanti udah keburu terasa lapar haus ya. Nanti mau baca siang juga ya badan semakin lemas. Badan semakin lemas, tidak bertenaga. Nanti mau baca sore lagi udah tidak fokus. Jadi berat. Jadi kita harus mampu mengalahkan apa yang mengganggu dalam diri kita ya, karena ya ibadah itu banyak gangguannya. Makanya menarik apa yang pernah disampaikan oleh salah seorang tabi'in, walau alam nanti tabi'in ini bisa nggak nanti kita kaji, nanti kita lihat situasinya, yaitu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, idza aradallahu bi'abdihi khairan, jadi kalau Allah menginginkan kebaikan kepada salah seorang hambanya, jadi kalau Allah menginginkan kebaikan kepada salah seorang dari hambanya, maka ja'alallahu lahu, maka Allah menyiapkan pada hambanya ini wa'idhan min nafsihi, penasihat dalam dirinya sendiri. Jadi apa? Ja'alallahu lahu wa'idhan min nafsihi. Allah menyiapkan untuk orang ini penasihat dari dirinya sendiri. Tidak perlu orang lain. Tidak perlu orang lain yang menasihati dia. Tidak perlu orang lain yang memberitahu dia. Tidak perlu orang lain yang mengingatkan dia. Cukup dirinya. Cukup dirinya sendiri. Karena apa? Setiap kita itu paling tahu titik lemah yang kita miliki. Boleh kita meminta tausiah, ya, nasihat pada orang lain. Tapi belum tentu nasihat orang lain itu sesuai pas dengan masalah yang sebenarnya sedang ada dalam diri kita. Makanya kata Muhammad bin Sirin, saya ulang, jika Allah menginginkan kebaikan kepada salah seorang hambanya, maka Allah menyiapkan untuknya nasihat dari dalamnya, dari jiwanya sendiri. Di mana penasihat ini menjalankan tugas ya'muruhu, yang selalu mengarahkan, menyuruh kepada kebaikan. Jadi jiwanya sendiri selalu menyuruh kepada kebaikan, tidak perlu orang lain. Jiwanya sendiri menyuruh, ayo kamu ke masjid sana, ya, bagi orang laki-laki. Ayo kamu sholat tepat waktu, wahai ibu-ibu. Ya, wahai ibu-ibu. Karena belum tentu sholat di awal waktu itu lebih ringan, lebih mudah ke masjid bagi bapak-bapak. Ya, kalau bapak-bapak diuji dengan bisa nggak dia ke masjid untuk sholat berjamaah. Untuk ibu-ibu diuji bisa nggak sholat 5 waktu itu di awal waktunya. Padahal kita tahu ibu-ibu itu kebanyakan mengerjakan sholat 5 waktu di rumah. Bisa nggak ibu-ibu menunaikan sholat 5 waktu di awal waktunya? Plus sholat sunnah. Jadi itu. Orang yang baik sudah punya penasehat yang selalu menyuruh dia, ayo sana ke masjid. Ya. Bisa jadi sebelum adzan berkumandang, nah sudah siap. Sudah berwudu, sudah siap. Sudah siap menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap. Jadi kalau orang lain itu perlu, ya, diingatkan dengan adzan, tapi orang ini karena apa? Jiwanya kuat, ya, ada penasihatnya itu kuat, yang selalu menyuruhnya kepada kebaikan, maka justru dia menunggu kapan adzan. Orang lain, alah ini kok adzan sih, begitu. Kalau yang baik tidak, menunggu adzan. Sebagaimana ibu-ibu juga, ya tadi, bisa enggak sebelum tiba waktu sholat wajib itu sudah dalam keadaan berwudu, udah siap. Begitu selesai adzan, jawab adzan dan langsung sholat. Bisa enggak seperti itu? Nah, ini kekuatan
penasehat yang ada dalam diri kita yang menjadi tolak ukurnya seberapa kuat. Nah, ya'muruhu, jadi selalu menyuruhnya kepada kebaikan, wayanhahu, dan juga melarangnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ya, dari perbuatan-perbuatan yang makruh, atau bisa jadi dari perbuatan-perbuatan sikap-sikap yang tidak pantas dilakukan. Meskipun bagi orang lain itu hal yang biasa, pantas-pantas saja. Tapi kenapa? Kekuatan penasehat dalam dirinya itu membuat orang ini bisa tampil memang luar biasa. Baik ketika sedang sendiri atau bersama dengan orang lain. Ya, dan tadi contoh orang yang seperti ini, ya, tadi bisa kita lihat pada diri Muhammad bin Al-Munkadir. Ya, bagaimana ya baru tadi ya, ketika bersama dengan Al-Quran gitu ya, bersama Al-Quran, asyik berduaan dengan anak gitu ya, karena memang hal yang biasa dilakukan oleh para pendahulu kita ya, jadi saling simak gitu ya, saling simak dengan anak ya, atau dengan murid-muridnya, karena itu juga pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu satu sisi dari kehidupan seorang Muhammad bin Al-Munkadir. Ya, itu satu. Yang kedua, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Muhammad bin Al-Munkadir itu adalah orang yang birrul walidain. Ya, birrul walidain. Dekat, sayang dengan orang tuanya. Ibunya. Ya, dekat dengan ibunya, birrul walidain. Padahal orang sekali ya, seorang Muhammad bin Al-Munkadir. Ya, kalau orang itu kan merasa dirinya hebat gitu ya, merasa dirinya hebat itu biasanya yang susah untuk diingatkan, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Ya, apalagi ya merasa lebih hebat, merasa punya kapasitas yang jauh ya, S3, lulusan S3 gitu ya, apalagi profesor, sementara ibunya maaf ya orang kampung yang barangkali sekedar baca tulis tidak bisa ya, hari-harinya hanya sekedar ya orang kampung gitu. Tapi Masya Allah bisa jadi ya ada orang seperti itu ya, karena perbedaan kelas ya, kelas dunia seperti itu. Tapi bagi orang yang soleh itu tidak. Semakin seseorang itu soleh, maka dia birrul walidain, dia baik kepada orang tuanya, ya, pelan bicara kepada orang tuanya, mau diberi arahan oleh orang tuanya. Jangan anggap ya orang tua kita itu ucapannya, nasihatnya tidak berbobot. Ya, jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Justru kadang nanti mutiara nasihat itu biasanya ya, dalam banyak hal itu biasanya itu adalah keluar dari orang tua kita. Ya, orang tua kita. Nah, Muhammad bin Al-Munkadir ini adalah contoh orang yang birrul walidain, taat kepada orang tuanya, ya, taat pada orang tuanya, ayah ibunya, tidak pernah berkata keras di hadapan keduanya, ya, berbakti, ya, memberi ya, orang tuanya gitu ya, sampai pada satu titik baru tuh seperti ini. Pernah mengatakan seperti ini Muhammad bin Al-Munkadir, ini diceritakan oleh Muhammad bin Suqah. Kata Muhammad bin Suqah, suatu ketika saya pernah mendengar Muhammad bin Al-Munkadir berkata bahwa ini cerita yang berbeda dari Ja'far bin Sulaiman, dari Ja'far bin Sulaiman, dari Muhammad bin Al-Munkadir sendiri, bahwa suatu ketika Muhammad bin Al-Munkadir meletakkan pipinya di atas tanah. Jadi lihat, jadi meletakkan pipinya di atas tanah.
tidak diceritakan pipi yang mana, apakah yang kanan atau kiri. Tapi yang jelas beliau meletakkan pipinya di atas tanah. Kemudian setelah beliau meletakkan pipinya di atas tanah, kemudian kita Al-Munkadir, Muhammad bin Al-Munkadir berkata kepada ibunya, ya, tolong perhatikan. Setelah meletakkan pipinya di atas tanah, kemudian Muhammad bin Al-Munkadir berkata kepada ibunya, "Ibu, tolong ibu berdiri dan letakkan kaki ibu di atas pipi saya yang lain." Lihat, ibu tolong berdiri dan letakkan kaki ibu di atas pipi saya yang lain. Karena yang nempel di tanah kan cuma pipi satunya. Dan pipi yang satu kan di atas. Nah, bentuk ketaatan, ya, ketaatan seorang Muhammad bin Al-Munkadir sampai beliau itu rela diinjak oleh kaki sang ibu. Kaki sang ibu itu tidak kotor, suci, dianggap suci, tidak merasa jijik. Bahkan barangkali misalkan ibunya mau tadi pakai sandal gitu, sandal yang kotor sekalipun, sandal berlumpur sekalipun gitu ya, nanti dipakai untuk menginjak pipi Muhammad bin Al-Munkadir, maka Muhammad bin Al-Munkadir rela. Ya bayangkan, rela diinjak. Tentu kita maknai ya di sini nanti untuk hal-hal yang lain ya rela siap dinasihati, rela bahkan juga nanti ketika ditegur oleh orang tua, apalagi oleh seorang ibu. Lihat kaum muslimin wa muslimat, seorang Muhammad bin Al-Munkadir, ketokohannya seperti apa sudah kita ketahui, dengan ibunya seperti itu. Orang yang siap diinjak pipinya oleh kaki sang ibu, tentu kita maknai orang ini sangat dekat dengan ibunya. Orang yang sangat mencintai ibunya. Ibunya dianggap sebagai orang yang suci, ya, suci. Ya, hal yang menyenangkan. Ya, hal yang menyenangkan. Karena Bapak Ibu sekalian perlu diingat ya bahwa sebesar apapun jabatan yang kita miliki, kita jadi apapun orang ya, itu taruhlah kita juga punya kekayaan sebanyak apapun, sesungguhnya apa yang kita miliki, jabatan itu sesungguhnya berangkat dari orang tua kita, berangkat dari orang tua kita, berangkat dari orang tua kita. Kita punya mobil, ya, jangan aku itu mobilku, itu mobil ibuku, itu mobil ayahku. Punya motor gitu, jangan anggap itu motor ayah, jangan anggap itu motorku. Meskipun motor itu kita yang beli, tapi itu punya ayah, punya ibu kita. Jadi ketika maaf orang tua kita menyentuh barang kita, apalagi memakai barang kita, maka itu sesungguhnya orang tua kita menggunakan barangnya sendiri, bukan barang kita. Karena di hadis Rasulullah katakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu punya kedua orang tuamu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini contoh dua sisi kehidupan dari Muhammad bin Al-Munkadir yang mencerminkan tentang kesolehan beliau. Mudah-mudahan kita bisa menirunya di kehidupan kita setelah ini insyaallah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.